Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan laporan terkait strategi dan kinerja penjualan produk mochi, sekaligus rencana pengembangan yang akan kita jalankan pada periode mendatang. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan beberapa gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pasar, profit produk, strategi yang telah diterapkan, performa penjualan, hingga rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis kita ke depannya. Harapannya presentasi ini semoga dapat memberikan insight yang bermanfaat bagi seluruh tim dalam mengambil langkah-langkah pengembangan selanjutnya. Next. Selanjutnya pendahuluan cemilan mochi dalam beberapa tahun ini terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat di pasar makanan ringan. Perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai banyak memilih makanan praktis, menarik, dan memiliki tampilan estetik menjadi faktor pendorong utama meningkatnya popularitas mochi. Tren ini juga diperkuat oleh maraknya konten dessert di media sosial yang memperlihatkan mochi sebagai cemilan yang kekinian dan cocok untuk segala usia. Dengan kondisi tersebut, penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jauh lebih berstruktur terkait pengembangan pasar, kondisi penjualan, serta strategi pemasaran yang sudah dan akan kita terapkan nantinya. Di sini ada profil produk. Profil produk kita yaitu mochi yang akan kami pasarkan tentunya terbuat dari bahan baku berkualitas, terutama dari tepung ketan premium yang menghasilkan tekstur lembut dan kenyal. Saat ini kami memiliki beberapa varian utama, yaitu strawberry, coklat, matcha, durian, dan oreo. Masing-masing varian memiliki karakter rasa tersendiri yang disukai oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Keunggulan lain yang menjadi pembeda adalah kemasan higienis yang dirancang modern dan menarik, sehingga memberikan nilai tambahan baik untuk konsumsi pribadi maupun sebagai hadiah. Dengan kualitas produk dan tampilan yang konsisten, mochi kita mampu bersaing dengan produk lain di pasarannya. Lalu ada tujuan. Tujuan dari strategi kami penjualan selama ini adalah untuk mendorong peningkatan volume penjualan secara berkelanjutan. Selain itu, kami menargetkan perluasan pangsa pasar melalui distribusi yang semakin luas, baik di kalangan digital maupun offline. Kami juga ingin meningkatkan brand awareness sehingga mochi kita dapat semakin dikenal dan menjadi top of mind di kategori dessert kekinian. Tak kalah penting, kami berusaha membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kualitas produk yang stabil, pelayanan ramah, serta program loyalitas yang memberi pengalaman menyenangkan bagi konsumen. Next. Selanjutnya ada analisis kondisi pasar. Industri dessert dan cemilan modern mengalami perkembangan yang sangat cepat, didorong oleh tingginya minat konsumen terhadap makanan yang unik, estetik, dan mengikuti tren. Generasi muda terutama menjadi motor utama pertumbuhan ini karena pola konsumsi mereka yang dekat dengan digital. Meskipun demikian, kompetisi juga semakin berat. Banyaknya brand lokal baru serta masuknya produk mochi impor menjadi tantangan tersendiri yang mengharuskan kita berinovasi dan menjaga kualitas secara konsisten. Namun, peluang masih sangat besar, terutama melalui pemasaran digital yang semakin efektif, event kuliner yang ramai di berbagai kota, dan peminatan konsumen yang terus berkembang terhadap varian rasa baru. Selanjutnya ada strategi penjualan. Di sini kita memakai tiga strategi, yaitu online, offline, dan promo. Untuk memenangkan persaingan, kami menjalankan strategi penjualan yang terintegrasi antara pemasaran digital dan offline.
Untuk pemasaran digital, kami mengoptimalkan platform Instagram dan TikTok untuk membangun hubungan interaktif dengan audiens. Konten video pendek, behind the scene, dan ulasan pelanggan kami memanfaatkan untuk meningkatkan engagement. Marketplace seperti Shopee dan Tokopedia digunakan untuk memperluas distribusi ke luar kota dengan proses pengiriman yang lebih mudah. Untuk pemasaran offline, kami rutin mengikuti event kuliner dan bazar besar untuk memperkenalkan produk secara langsung. Bekerjasama dengan toko-toko titik jual menjadi strategi agar mochi kita hadir di lebih banyak titik penjualan. Program bundling hemat, diskon musiman, serta loyalty reward kami jalankan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Dengan kombinasi strategi ini, penjualan dapat menjangkau segmen yang lebih luas dan respon konsumen juga terus meningkat. Selanjutnya ada rekapitulasi penjualan. Terlihat jelas adanya peningkatan penjualan dari kuartal ke kuartal. Varian stroberi dan coklat menjadi yang paling diminati, dengan kontribusi penjualan terbesar pada 4 kuartal terakhir. Peningkatan peminatan juga terlihat pada momen tertentu, seperti akhir pekan, hari raya besar, hingga event khusus seperti festival kuliner. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi mochi sangat dipengaruhi oleh aktivitas sosial, momen berkumpul, dan tren liburan. Tren positif ini memberi sinyal bahwa pasar masih sangat potensial dan perlu terus dimaksimalkan. Selanjutnya ada tantangan yang akan kita hadapi pada nantinya. Meskipun penjualan menunjukkan tren yang baik, ada beberapa tantangan penting yang perlu menjadi perhatian. Fluktuasi harga dan bahan baku, terutama tepung ketan dan bahan isian yang mempengaruhi biaya produksi. Daya tahan mochi yang relatif singkat sehingga menuntut manajemen distribusi yang cepat, efisien, dan tepat sasaran. Persaingan yang semakin ketat baik dari kompetitor lokal maupun produk impor dengan harga yang cukup kompetitif, keterbatasan kapasitas produktif pada peak season yang kadang membuat permintaan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi. Tantangan-tantangan ini harus ditangani secara strategis agar pertumbuhan usaha tetap stabil. Selanjutnya ada rekomendasi dan rencana aksi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kami menyusun beberapa rencana aksi yang akan dijalankan ke depannya. Itu seperti meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan alur kerja dapur produksi, menyusun jadwal produksi lebih efektif saat high demand, penguatan manajemen stok bahan baku, menggandeng lebih banyak supplier terpercaya, menyusun buffer stok untuk mengantisipasi fluktuasi harga, inovasi produk dan kemasan, menambahkan variasi baru yang mengikuti tren, mengembangkan desain kemasan yang lebih premium dan ramah lingkungan, strategi pemasaran digital yang lebih agresif, menggunakan konten storytelling, menggandeng micro influencer dan food reviewer, memperluas jaringan mitra offline, memperluas titik jual, menambahkan partisipasi pada event kuliner besar di beberapa kota. Rencana ini diharapkan mampu memperkuat posisi untuk mochi kita sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan penjualan. Selanjutnya penutup, produk mochi ini memiliki prospek pertumbuhan yang positif tentunya, juga sinergi antara kualitas produk, inovasi, dan strategi pemasaran yang diperlukan untuk mempertahankan daya saing. Dan terakhir, implementasi rencana aksi secara konsisten diharapkan mampu mendorong peningkatan penjualan secara signifikan. Demikian paparan laporan mengenai strategi dan kinerja penjualan mochi dengan komitmen pada kualitas, inovasi yang terus-menerus, serta strategi pemasaran yang adaptif. Kami optimis penjualan mochi ke depannya dapat terus meningkatkan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis kita secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.